Halo Pak Tongam, selamat sore. Kabar sore Pak, gimana kabar Pak? Baik Pak, terima kasih. Gimana Pak? Sehat Sehat ya? Pak kabarnya? Terima kasih nih. Sehat, Sebelumnya saya sehat dikasih Pak. waktu untuk ngobrol-ngobrol nih Pak. Ya sehat Pak, silakan Pak. Baik, baik. Pak Tongam, suara saya apakah terdengar secara jelas? Iya jelas Pak. Oke, suara Pak Tongam juga alhamdulillah terdengar jelas di saya. Pak, ini kita akan ngobrol soal kasus yang lagi rame nih Pak, soal binary option atau opsi biner. Nah, ini kan banyak korbannya nih sekarang nih, yang kemarin juga beberapa kali sempat menggelar demo menuntut agar para pelaku pemilik dari eh, binary option atau para influencer atau yang disebutnya afiliator untuk bertanggung jawab nih Pak. Nah, sebelum saya bertanya lebih jauh soal binary option, boleh diceritakan sedikit nggak sih Pak? Boleh dijelasin nggak? Apa itu binary option? Bedanya dengan trading dan saham itu seperti apa? Iya sekarang ini marak binary option ya, terutama yang ditawarkan oleh pialang atau broker dari luar negeri seperti Binomo. Kalau kita lihat bisnis proses dari binary option ini adalah merupakan suatu kegiatan di mana kita mempertaruhkan uang dan kita memilih satu aset untuk menebak apakah harganya naik atau turun pada periode tertentu. Jadi sebenarnya ini tidak ada komoditi yang diperdagangkan, sehingga ini bukan perdagangan dan juga bukan merupakan sarana atau instrumen investasi ya. Ini cenderung adalah merupakan perjudian karena pertaruhan uang itu hanya pada dua kemungkinan, tidak ada kita opsi open atau close atau kita hold. Tidak ada opsi itu. Yang penting kita masukkan pertaruhan, tinggal nunggu naik atau turun. Nah ini di binary option ini. Dan yang paling kita khawatirkan di sini adalah karena berupa perjudian, tentu bandar itu nggak pernah kalah kan. Salah. Ya. Dan juga karena mereka mempunyai sistem ya tidak ada transparansi di situ. Mungkin ada teman-teman kita juga yang ikut ini yang kadang-kadang bisa menang ya dengan pertaruhan kecil tentunya. Ya. Untuk menarik minat mereka sehingga mereka akan melakukan pertaruhan lebih besar. Yang menjadi rugi itu adalah karena itu tadi, karena dikasih menang pada pertaruhan kecil, kemudian pada pertaruhan yang lebih besar, tentu bandar ini kan nggak mungkin kalah. Nah, oleh karena itu kita juga melihat nggak ada transparansi dalam pergerakan harga itu. Bisa saja pada detik kita memasang taruhan, pada saat kita mengatakan harga naik, dia turunkan pada detik itu, detik berikutnya berubah lagi gitu. Jadi ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, bahwa mungkin saja menang pada pertama ya, tetapi bandar tidak mungkin kalah. Jadi ini cenderung perjudian. Baik, baik, baik. Pak, ini kan banyak banyak masyarakat juga yang merasa dirugikan oleh platform binary option ini karena kurangnya edukasi nih Pak. Nah, bagaimana Pak Tongam sebagai salah satu atau ketua dari Satgas Waspada Investasi dan regulator untuk mensosialisasikan hal ini Pak, agar masyarakat tidak tertipu lagi nih Pak soal investasi-investasi yang seperti ini? Iya, ini memang program edukasi ya secara gencar kita lakukan. Di dalam pemberantasan binary option dan kegiatan-kegiatan pialang berjangka ini, kita dari Satgas Waspada Investasi melakukan banyak langkah sebenarnya. Ada dua yang besarnya. Pertama, pencegahan dengan edukasi. Dan ini yang paling utama kita lakukan. Kalau kita lihat ya, Binomo ini sudah dihentikan kegiatannya tahun 2019 dan kita umumkan ke masyarakat. Harusnya memang dari pemahaman kita, karena sudah dihentikan, kita blokir, kemudian kita umumkan ke masyarakat, masyarakat paham kan gitu. Karena apa? Masyarakat kita kan punya Android juga untuk melihat pengumuman itu, melihat situs-situ. Itu. Jadi memang di samping kita mengedukasi masyarakat, awareness-nya itu harus kita bangun. Jangan sampai masyarakat sudah tahu tapi ya tidak melakukan pengecekan. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi masyarakat tahu, contohnya ada investasi legal, tapi tidak mengecek apakah Binomo, TFX, Olim Trade itu adalah kegiatan-kegiatan ilegal, karena kita dari Satgas Waspada Investasi sudah menghentikan kegiatan itu. Jadi tentu di samping literasi ya, literasi masyarakat, juga perubahan mindset sebenarnya atau perubahan perilaku, bahwa masyarakat itu dijajali dengan informasi yang memberikan keuntungan besar, dengan informasi mobil mewah, rumah mewah. Betul. Ini perlu kita ubah perilaku masyarakat, tidak semudah itu mendapatkan kekayaan. Jadi jangan percaya ya. Jangan percaya
seseorang yang memberikan informasi yang sangat menggiurkan akan membantu kita. Nggak mungkin itu. Nah, ini perubahan mindset perlu. Jadi di samping edukasi secara masif kita lakukan, kita perlu mengubah perilaku masyarakat kita tentunya. Jangan mudah tergiur lah dengan hal-hal seperti itu. Karena itu banyak pembohongan, banyak testimoni semu. Ada fotokopi transfer dana, ada uang, ada naik pesawat jet. Nah, ini kan testimoni semu yang membuat masyarakat kita tergiur. Di situ sebenarnya titik masalahnya adalah masyarakat kita ini sangat mudah tergiur dengan cepat kaya, cepat dapat untung, seperti itu. Tidak melihat risikonya juga ada. Ya, Pak, ini kan tadi Pak Tongam juga sempat bilang kalau binomo ini sebenarnya udah di statusnya ilegal ya, disebut ilegal sejak 2019. Nah, ini yang menarik kan udah 2019, rentetannya ke 2022 kan 3 tahun berjalan nih Pak. Semenjak disebutkan bahwa binomo ini adalah ilegal, berarti mereka masih 3 tahun nih berjalan. Dan saya juga melihat beberapa aplikasi-aplikasi trading atau binary option juga masih banyak nih di aplikasi Play Store atau App Store. Bahkan di website tadi saya coba cek googling, binomonya masih ada gitu Pak. Nah, ini kerjasama antara pihak Satgas Waspada Investigasi sama Satgas Waspada Investasi, kerjasamanya dengan pemerintah seperti apa nih Pak agar ya kayak aplikasi itu juga ditutup atau dikasih apa gitu ya, biar nggak bisa muncul gitu, biar nggak menipu masyarakat lagi. Iya, Satgas Waspada Investasi itu ada 12 kementerian lembaga, termasuk Kemenkominfo di sana dan termasuk kepolisian di sana. Jadi sangat kuat. Tapi apa yang terjadi? Ini kan teknologi digital ya. Kita blokir hari ini, dia bisa bikin baru, kemudian ganti nama atau menggunakan sarana-sarana lain. Siapa yang bisa menghambat? Tidak ada yang bisa menghambat. Apalagi ini kan dari luar negeri ya, di mana kita blokir itu merupakan apa ya? Hanya mengerem mereka sebenarnya. Binomo ini sudah berapa kali kita blokir, tapi muncul. Nah, kenapa? Siapa yang bisa menghentikan itu? Apakah kita bisa mengatakan kepada dia jangan kirim-kirim dari web atau aplikasi? Ya nggak bisa, karena ini kejahatan. Orang berbuat jahat itu tidak mungkin ya, menurut saya jadi nol ya. Modus-modusnya pasti cari-cari yang lain. Kita blokir, sama seperti kejahatan-kejahatan biasa, diberantas muncul lagi, Itu bukan artinya apakah itu kegagalan? Enggak, justru kalau kita biarkan merajalela dia. Jadi kita juga harus rasional ya. Kemajuan teknologi digital ini membuat semua orang harus menerima informasi dari manapun. Di satu sisi kita memang blokir. Makanya saya katakan tadi, strategi kita ya, ini kan supply demand. Supply-nya itu karena ada pasarnya kan. Pasarnya itu yang kita pengaruhi sebenarnya. Kalau demand-nya ini orang berbuat jahat itu, ya bagaimana kita menyadarkan dia? Yang paling bisa kita lakukan adalah blokir, kemudian kita laporkan ke polisi dan dilakukan proses hukum di sana. Yang paling bisa kita respon adalah demand-nya, masyarakatnya. Kita edukasi. Dalam trading itu tidak ada sesuatu keuntungan yang pasti. Tidak ada pendapatan fix. Tidak ada profit sharing terus. Tidak ada. Ada risiko rugi yang memang tidak ditonjolkan oleh para pelaku-pelaku ini. Nah, itu sebenarnya yang menjadi perhatian kita adalah kalau dikatakan kok masih muncul, kok nggak berantas apa sih? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa coba? Siapa yang bisa mengatakan, Mas, jangan SMS dong ke saya. Kamu ilegal. Nggak ada bisa. Teknologi saat ini memudahkan orang mendapatkan apapun. Apalagi dengan membuka web dari luar negeri. Apapun bisa dilakukan saat ini. Tetapi itu tadi, masyarakat kita ajari literasi digital. Jangan asal klik-klik dong. Kan gitu kan. Artinya di situ perlu tadi juga perubahan mindset masyarakat. Kalau kita katakan ya, ini kok diblokir marak terus. Ya benar. Itu sangat benar. Tetapi kita mengerem. Kita ribuan atau kalau pialang perdagangan berjalan komoditi ada 634 yang kita sudah blokir. Tapi muncul FBS itu di mana-mana muncul. Di mana-mana muncul. Apa karena kita nggak kuat? Di mana coba? Ya itu menjadi perhatian kita dan sangat kompleks. Ya benar. Siapa yang bisa melarang orang membuat aplikasi melalui media sosial, membuat konten di YouTube? Siapa yang bisa melarang? Ya nggak bisa. Yang bisa kita katakan adalah masyarakat kita. Ya masyarakat, kalau kamu mau investasi kenali 2L, legal dan logis. Legal artinya cek dulu izinnya, izin badan hukumnya, izin kegiatannya, izin produknya. Kalau nggak ada jangan diikuti. Logis artinya rasionalitas imbal hasil.
Kemudian kita Ya. sampaikan apakah perdagangan rasional, kalau untung terus enggak rasional. Nah, di samping itu juga kita juga melarang masyarakat Indonesia melakukan perdagangan di luar negeri. Mana tahu kita rumah ke rumah, mendatangi ke rumah enggak kan? Ya. Orang contohnya ya, orang exchanger kripto di Binance, siapa yang tahu? Binance kan ilegal di sini. Atau orang Ya. melakukan perdagangan dengan pialang dari luar negeri, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu kan? Setelah Ya. rugi baru dia teriak kan gitu kan? Harusnya orang-orang yang seperti ini, iya serius, orang-orang seperti ini harus menyadari untung ruginya ya dia risikonya. Jangan pas untungnya dia diam, ruginya dia baru teriak gitu. Nggak gitu. Ya. Nah, konsepnya adalah bahwa kita ini tidak bisa membendung informasi apapun dengan teknologi digital. Tidak akan bisa. Tidak Ya. bisa. Kita stres kalau Umumnya, membendungnya. Tapi umumnya kita korban. bentengi masyarakat kita. Oke, nah ini umumnya korban-korban ini Pak kan dalam ini mungkin tingkat pengetahuannya yang kurang gitu ya, bahkan gampang saja gitu terkecoh dengan klaim bahwa asalnya aplikasi ini ilegal dan diawasi dengan OJK gitu kan. Kemarin waktu kasus pinjol juga banyak yang seperti itu kan, bilangnya dibawa udah dapat izin dari OJK, ternyata tidak. Dan yang binary option juga sekarang seperti ini. Mungkin tadi Pak Tongan juga sempat bilang, itu yang harus kita lakukan adalah cek legalitasnya. Nah, untuk mendapatkan akses gitu, untuk masyarakat mau mengakses apakah aplikasi atau platform ini legal atau ilegal, bisa kemana ya Pak Tongam? Iya, itu sebenarnya ya tergantung pada investasi mana yang kita ikuti. Kalau kita mengikuti investasi di perdagangan berjangka komoditi, cek di website bapepti.go.id di Bapepti. Kalau kita mengikuti investasi contohnya perdagangan, cek di Kemendak. Kalau kita mengikuti investasi di koperasi, cek di koperasi. Kalau jasa keuangan, cek di OJK. Kalau kita ikut di travel umroh contohnya, cek di Kementerian Agama. Jadi tergantung otoritasnya. Tetapi ini juga perlu sangat fundamental perubahan perilaku masyarakat seperti tadi. Jadi banyak juga masyarakat kita, wah nggak sempat kita lihat legalitas itu karena ada penawaran ya kita ikut aja. Loh, itu kan jadi gini, ada juga pendapat masyarakat nggak boleh salah. Ini menurut saya sih perlu kita ubah. Iya Pak, kita perlu ubah. Ya salah gitu. Kok nggak ngecek kan gitu kan? Kok nggak ngecek? Kita berulang kali mengatakan ya, dan kita umumkan ke masyarakat. Karena pelaku atau masyarakat yang berdagang ini juga punya Android kan, yang semua informasi ada di situ. Ya lihat dulu lah Binomo, contohnya Binomo legal atau ya di situ kan pasti kan ilegal, jangan ikuti. Kemudian kegiatan-kegiatan binary option kan, kalau masih ada sampai sekarang korban binary option ya setelah masif kita blokir, ini menurut saya sih memang ada apa ini di masyarakat kita. Nah gitu. Jadi perubahan perilaku karena mereka punya Android, berita-berita ada. Kok masih ada juga kesengajaan ya. Ada juga orang yang suka berjudi yang memang karena COVID ini nggak bisa pergi kemana-mana ke tempat perjudian ya memanfaatkan sarana online ini. Ini bagaimana coba? Ini bagaimana? Apakah kita larang-larang dia? Ya larang ini. Perubahan perilaku penting. Jadi kita semakin masif kita blokir, kita hentikan, juga harusnya memang peran serta masyarakat juga diperlukan. Jangan aji mumpung. Aji mumpung artinya, wah ini ada kesempatan main judi nih apa? Biasanya peserta pertama itu diuntungkan dibandingin biasanya gitu. Ikut dia dan rekrut orang-orang, dapat bonus. Tidak disadari ya bahwa itu adalah ilegal. Kami juga memanggil beberapa influencer kemarin. Pertanyaan kami adalah bahwa itu saudara pahami nggak itu ilegal? Dia katanya nggak tahu karena tawaran itu ya kami ikuti dan ada di internet katanya. Nah itu, jadi generasi milenial ini juga perlu dibekali bahwa ada koridor ketentuan perundang-undangan yang melarang kegiatan-kegiatan tertentu di Indonesia yang ilegal. Jadi perlu juga jangan asal ikut dan mempromosikan lagi, itu bahaya mempromosikan dan malah berbentuk perusahaan training. Nah ini juga sangat berbahaya kalau fundamentalnya nggak kuat. Itu bagaimana dia mengetahui memberikan nasihat kepada orang lain, dia sendiri nggak memahami apa yang nasihat yang dia berikan, kan gitu kan, nasihat seperti apa itu? Nah, ini Pak, menarik soal tadi yang Pak Tongam sempat bilang ada 5 afiliator ya, ada 5 influencer yang dipanggil ya tadi ya. Kemarin atau hari ini ya dipanggil untuk bertemu, untuk diberikan
ditanya apalah ya lebih jauh ya soal binomo ini. Nah, boleh sedikit ceritain Pak, apa aja yang hasil dari pertemuan kemarin dengan 5 afiliator itu? Iya, 5 afiliator itu kita panggil tanggal 10, tiga orang ya. Tanggal Oke. 14, 2 orang. Nah, intinya yang pertama kami meminta mereka menyadari bahwa itu adalah ilegal dan mereka paham itu ilegal. Oke. Ya. Kemudian yang kedua kita minta menghentikan semua kegiatannya dan mereka sepakat hentikan semua kegiatan promosi broker atau binary option itu dan juga menghentikan semua kegiatan training. Apa yang mereka lakukan adalah mereka mengisi konten di YouTube, orang akan akses kemudian bayar ke mereka. Itu Ya. bayangkan coba penghasilannya berapa. Dalam 1 minggu itu bisa ratusan orang akses ke sana dan dapat uang mereka. Padahal mereka sendiri secara teknikal tidak mengerti, tapi memberikan konten kepada masyarakat lain. Kemudian kita minta juga mereka menghapus semua bentuk promosi ataupun training yang ada di medsos mereka. Dan mereka menandatangani surat pernyataan. Jadi surat pernyataan tanda tangan mereka dan ini kekuatan di kita sebenarnya mereka itu turut. Kemudian mereka mengakui perbuatannya itu salah. Jadi apa yang kita lakukan di Satgas Waspada Investasi sebenarnya adalah pencegahan secara dini ya kepada masyarakat. Walaupun sudah kita blokir, masih ada influencer yang menjadi perpanjangan tangan dia. Karena apa? Karena proses hukum kan butuh waktu 3 bulan atau lebih. Satgas Waspada Investasi ini memitigasi secara dini. Kita ingatkan supaya tidak semakin banyak korban. Jadi Satgas Waspada Investasi ini berada pada garda terdepan untuk melindungi masyarakat yang kita lakukan selama ini. Nah, 5 ini sudah sepakat menghentikan kegiatannya, menghapus semua promosinya, dan tidak akan melakukan kegiatan itu lagi. Nah, ini soal tanggapan para korban nih Pak, yang dari kemarin juga sempat ada yang bahkan sempat melakukan demo gitu ya. Nah, ini mereka kan nggak puas nih kalau hanya para afiliator ini cuma dihukum, maksudnya kayak tadi di menghentikan semua bentuk promosi mereka, menghapus semua take down konten-konten yang sudah mereka buat. Nah, mereka juga menuntut agar para afiliator ini dipidana dengan kasus penipuan, karena kan mereka juga seperti yang Pak Tongam tadi bilang sempat memberikan edukasi melalui video kan, dan itu berbayar gitu ya. Nah, itu apakah bisa dijerat secara pidana, Pak Tongam? Iya, kami memang mendorong ya, kalau memang ditemukan ada dugaan tidak pidana di sana, kita mendorong proses hukum kepada para pelaku ini. Bisa saja beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, yang pertama adalah mereka melakukan kerjasama atau afiliasi atau mempromosikan kegiatan pialang ilegal di Indonesia. Itu juga, jadi mereka itu menjadi introducing broker di sini, yang memang harusnya itu tidak bisa dilakukan, itu pertama. Yang kedua, karena janji-janji mereka itu adalah promosi keuntungan yang tidak di luar kewajaran ya, cepat pokoknya 80% dapat dapat itu juga pelanggaran pada undang-undang sepanjang mereka melakukan itu. Nah, yang ketiga, binari ini kan merupakan konten perjudian ya, itu juga diatur di Undang-Undang ITE bahwa orang dilarang melakukan promosi melalui media elektronik mengenai konten perjudian itu, dan juga bisa juga ke penipuan di KUHP. Nah, itu bagi mereka yang melakukan pemasaran atau promosi. Nah, bagi mereka yang juga melakukan training berjangka komoditi, jadi itu harus ada izin sebenarnya. Jadi tidak sembarangan orang memberikan pelatihan komoditi, perdagangan komoditi, enggak, harus ada izinnya. Nah, itu pelanggaran-pelanggaran itu mereka memang harus bertanggung jawab, walaupun mereka katakan, wah nggak tahu kami ketentuannya seperti itu, betul. Karena itu yang mengemuka. Tapi tidak bisa juga kita katakan seperti itu sepanjang masyarakat yang pelapor ini menemukan bukti dan menyampaikan bukti kepada penyidik pasti menindaklanjuti. Jadi yang paling utama dalam penegakan hukum adalah cukupnya alat bukti, ya itu. Jadi jangan sampai nanti ada yang demo tangkap ini, ya nggak ada buktinya, ya sama juga percuma. Nah, karena kekuatannya adalah di alat bukti. Ya, kalau kemarin saya sempat baca-baca atau nonton video-video pengakuan dari para korban sih, mereka bilang punya bukti video waktu mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan itu dengan iming-imingi mendapatkan bunga penghasilan 80% gitu, profitnya bisa sampai 80% gitu, terus dikemas juga dengan cerita-cerita heroik lah dari para afiliator ini gitu ya Pak. Mungkin lewat bukti itu bisa ya untuk dijerat ya.
Ya, nanti tergantung penilaian daripada para penyidik, termasuk juga bukti-bukti transfernya. Jangan-jangan juga para korban yang melapor ini sudah pernah dapat juga profit, kan gitu juga. Jangan-jangan, iya mereka juga merekrut orang lain dapat bonus. Kan gini, ini kan syarat dengan skema Ponzi ya. Biasanya mereka itu dapat bonus kalau merekrut orang, ada referralnya. Jadi pada saat orang melakukan action, mereka akan dapat $10 contohnya dari binomo. Ini juga perlu diperhatikan karena itu tadi prinsipnya, semakin banyak merekrut orang, semakin banyak keuntungan. Nah ini perlu dicek juga, karena ada juga ya para leader-leader biasanya di dalam investasi legal ini, dia bilang saya juga korban katanya, padahal dia yang rekrut orang, dia yang mendapatkan keuntungan. Ada seperti itu loh. Nah ini juga nanti makanya kami katakan ini akan dinilai pada penyidikan nanti oleh penyidiknya, tapi kita percayakan ya penyidikannya di kepolisian. Kalau ini Pak, saya mungkin bukan kapasitasnya Pak Tongam ya, tapi mungkin Pak Tongam bisa memberi sedikit pencerahan kepada korban nih. Karena salah satu tuntutannya selain para afiliator ini dihukum secara pidana, diproses secara pidana, mereka juga berharap kerugian mereka bisa kembali. Apakah hal itu memungkinkan Pak? Karena secara si afiliator ini kan punya asetnya besar-besar nih Pak. Iya, harapan kita memang ya, masyarakat kita terlindungi ya. Kerugiannya bisa dikembalikan semua. Itu harapan dari Satgas Waspada Investasi. Namun dalam dalam berbagai perkara investasi ilegal, nggak pernah ada pengembalian sampai 100%. Karena apa? Uangnya udah dibagi-bagikan sebagai bonus, uangnya juga udah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan foya-foya lah istilahnya. Itu kan pemborosan sebenarnya. Jadi makanya sebenarnya ya, apa yang kita lakukan adalah bagaimana masyarakat kita terlindungi dengan kita memblokir mereka ini. Kita blokir, tapi ya itu tadi masih muncul. Dan jangan juga beralasan ini gimana pemerintah ini kok nggak bisa diblokir menyeluruh. Ya dia juga harus tahu dong kan gitu. Karena sudah diblokir, karena dilihat mungkin keluar lagi, dia akses. Harusnya jangan. Kami sangat mengharapkan ya, ini bukan pekerjaan kami sendiri, pekerjaan kita semua sebenarnya. Pekerjaan kita semua. Karena pasarnya itu yang kita hentikan. Jadi kalau pasarnya kita hentikan, demand-nya masyarakatnya, nah ini penawaran itu ya memang tidak akan masuk ke kita. Nah itu. Oke. Pak, ini soal selain afiliator kan kalau saya lihat ya, saya menonton YouTube gitu, banyak nih iklan-iklan soal binomo yang juga dipromosikan oleh para YouTuber-YouTuber, bahkan yang punya follower besar gitu ya, di atas 1 jutaan gitu. Dan mereka bahkan mempraktikkan gitu cara bermainnya, profit yang mereka dapat. Apakah mereka juga bisa terjerat dalam pusaran ini Pak? Misalkan terkena pidana atau hanya diminta sebatas menurunkan konten-konten yang ada di mereka? Ya, pertama-tama kami memperingatkan ini kami serius peringatkan ini. Semua masyarakat, influencer, afiliator atau tokoh-tokoh yang punya follower banyak, hentikan semua promosi terhadap binary option atau promosi-promosi menggunakan broker luar negeri. Hentikan. Karena apa tadi? Ini adalah pelanggaran pada undang-undang ya, bahwa kegiatan ilegal itu kalau dipromosikan di Indonesia ya memang ilegal orang-orangnya. Yang kedua, bahwa mereka ini kan mendapatkan untung dari sana dan menjanjikan keuntungan bagi masyarakat kita. Ini hentikan kegiatannya. Karena kita juga memantau ya sekarang ini, dan kita harapkan memang walaupun sudah banyak yang menghapus sendiri kontennya dan menghentikan kegiatannya, tapi masih ada yang coba-coba menyelipkan di tengah-tengah kontennya YouTube. Contohnya kontennya itu adalah konten mengenai suatu pertunjukan apa, tiba-tiba dia menawarkan promosi dengan kode referral dia tertentu. Ini hentikan. Karena ini merupakan kejahatan. Jadi jangan sampai ada promosi-promosi lagi dari para influencer ini. Karena biasanya mereka ini memang digunakan oleh para broker di luar negeri. Pada saat saya punya follower banyak, saya dihubungi apakah mau bekerja sama dengan kami gitu. Bisa dengan contohnya fee bulanan, gaji bulanan itu bisa, atau bisa cost per action, atau bagi untung kalau perusahaan itu untung. Nah ini yang membuat mereka ini terlena sehingga membuat komunitas sendiri semakin banyak komunitasnya seperti itu. Nah ini hentikan. Jadi jangan sampai
mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang atau dengan menipu orang lain. Ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih, Pak Tongam nih dari Sobat Medcom nih. Pak Tongam mau tanya, Okta FX itu masuk dalam daftar SPI, tapi sampai sekarang influencer di YouTube masih ada yang promo. Itu mau diapain Pak? Apa cuma diperingatkan saja Iya, atau mau ada action lebih jauh? iya, itu jadi gini, kita nggak tahu per orang itu ya. Ada 1.000 orang, apakah kita panggil semuanya? Enggak juga. Makanya Ya, kita ingin peringatan secara menyeluruh tadi saya peringatkan agar menghentikan itu. Karena kalau tetap dilanjutkan, ini adalah perbuatan pidana tentunya. Jadi semua influencer, walaupun kami tidak panggil ya, ya, dan ini peringatan kita secara menyeluruh, hentikan kegiatan promosi Okta FX, Binomo, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan broker di luar negeri. Hentikan dan hapus ya. semua konten itu. Itu peringatan dari kami. Oke. Karena bisa berpotensi jadi pidana ya Pak, jadi kasus pidana ya Pak kalau terus dilakukan ya Pak ya. Iya. Baik. Pak Tongam mungkin terakhir sebagai closing statement nih dari Pak Tongam sebagai Satgas yang investasi tadi, investasi ya Pak ya. Nah ini bagaimana tipsnya atau kepada masyarakat apa yang mau dikasih saran atau masukan agar tidak gampang nih terjerembab dalam kasus-kasus yang seperti ini, karena Binomo ini dari 2019 sudah dinyatakan ilegal, baru booming lagi 2022 gitu. Artinya masyarakat belum belajar, belum sepenuhnya paham Pak. Mungkin boleh dikasih pencerahan sedikit lagi Pak. Iya, kami sampaikan selain dari 2L tadi, cek legalitas dan logisnya, kami meminta masyarakat yang ingin masuk ke trading agar belajar trading dulu. Jangan sampai orang yang nggak ngerti trading melakukan trading, akan rugi. Artinya, setelah kita mengetahui trading bahwa mekanismenya adalah ada untung dan rugi, risikonya bisa kita terima. Jangan sampai nanti pas untung kita tertawa, pas rugi kita menyalahkan pemerintah. Oleh karena itu semua masyarakat kita sebelum trading lakukan dulu kursus atau pelatihan trading untuk mengetahui bahwa risiko itu ada. Jadi di dalam perdagangan itu pasti ada risiko untung dan rugi. Sangat menyesatkan kalau orang mengatakan untung terus. Jadi ada juga sekarang ini mengatakan bahwa walaupun harga turun untung terus. Dari mana? Dia mau nalangin apa gimana ya? Gitu. Jadi nggak rasional. Oleh karena itu masyarakat belajarlah. Perdagangan high return, high risk. Gitu. Gitu Pak. Dari sisi pemerintahnya dan dari sisi Satgas Waspada Investasi, apa yang akan dilakukan untuk terus melindungi masyarakat nih agar tidak terjebak masalah ini? Iya. Ya kami tentu tetap melakukan pemberantasan dengan pemblokiran ya situs web aplikasi ini, dan juga meminta masyarakat kita aware terhadap penawaran-penawaran ini, dan kita juga nanti tetap melanjutkan ini edukasi ke masyarakat secara menyeluruh, dan ini yang paling utama kita lakukan. Respon kita adalah mendidik masyarakat kita sehingga ruang gerak mereka sempit. Ya penting itu Pak, karena mungkin buat masyarakat kita kan yang hal seperti ini baru nih Pak, apalagi dengan banyaknya sekarang yang bisa menghasilkan uang lewat media sosial gitu ya, jadi gampang sekali kemakan bujukan-bujukan gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Tongam atas pencerahannya, nih sangat bermanfaat buat saya dan mungkin sobat-sobat Medcom. Kita mungkin ngobrol lagi lain waktu Pak, kalau misalkan ada isu-isu menarik lagi soal investasi. Terima kasih Pak Tongam, selamat sore. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Salam sehat selalu Pak Tongam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Sobat Medcom, itu tadi obrolan kita dengan Pak Tongam Lumban Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi. Jadi tadi dari Pak Tongam itu, Pak Tongam jelas memberikan wejangan ya kepada kita, kepada mungkin kepada masyarakat yang mau coba-coba untuk ikut-ikutan trading atau untuk ikut-ikutan binary option, jangan sebelum kita belajar. Lebih baik kita belajar dulu, pelajari dulu legalitasnya, apakah itu legal atau benar-benar legal atau tidak. Nah, itu kita harus banyak pertimbangannya ya sebelum terjun ke bidang tersebut gitu. Oke, Sobat Medcom, sebelum saya tutup, saya mau bacakan lagi beberapa artikel yang menarik yang ada di Medcom hari ini. Kita mulai dari update COVID, seperti biasa saya akan update terus nih tiap hari COVID. Ini update terbaru di tanggal 21 Februari atau kemarin, jumlah kasus baru penularan COVID harian per tanggal 21 Februari jumlahnya 34.418.
kasus baru. Nah, ini angkanya juga terus menurun nih dari 2 hari yang lalu nih. Kalau kemarin di tanggal 20 angkanya 48.484. Nah, ini sinyalnya cukup bagus kan karena angkanya terus menurun. Kemudian mudah-mudahan puncak gelombang 3 yang diprediksi akan terjadi pada Februari sampai awal Maret itu tidak terjadi. Nah, ini sinyal-sinyalnya kita udah mengalami penurunan. Nah, ini buat sobat-sobat Medcom juga terus aja ya perketat protokol kesehatannya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan minimalisir mobilitas. Nah, ini di luar penurunan kasus baru, penurunan angkanya. Nah, ini saya mau update juga beberapa daerah yang masih menyumbang angka kasus harian tertinggi. Nah, di tempat pertama masih ada Jawa Barat, angkanya 8.105 kasus baru per hari kemarin 21 Februari. Ini juga menurun sekitar 2 ribuan dari sebelumnya di tanggal 20, ada 10.000 kasus. DKI hari kemarin mencatatkan kasus 5.358 kasus baru, turun 3.000 dari 8.000 sebelumnya, sehari sebelumnya atau tanggal 20. Jawa Timur juga mengalami penurunan dari 5.000 menjadi 3.621 kasus baru. Jawa Tengah juga sama, mengalami penurunan dari 4.000 menjadi 3.400. Banten juga begitu dengan kasus barunya 2.600. Nah, yang menarik Kalimantan Timur nih, justru menggeser Sumatera Utara nih. Ada 1.416 kasus baru nih untuk periode kemarin. Nah, sementara Sumatera Utara kasus periode kemarin 21 Februari 1.382 dari sebelumnya 1.900. Nah, ini mudah-mudahan di beberapa daerah mengalami penurunan, akan terus begini kondisinya sehingga kita bisa segera untuk bisa beraktivitas kembali ya, walaupun nggak normal tapi bisa lebih leluasa lagi pergerakannya, tidak seperti yang terjadi saat ini. Oke, Sobat Medcom, itulah beberapa artikel atau tadi obrolan saya dengan Pak Tongam soal investasi bodong yang bikin kantong kalian bolong. Kalau nggak pintar-pintar nih ya, mencek legalitasnya atau belajar dulu, kita tahu dulu apa yang akan kita lakukan di medan apa kita akan bertarung ya, kita harus belajar dulu Sobat.